Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Safira Sutanto dari kelas 2P dengan nomor induk mahasiswa 12 10 20 567. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi dari manajemen inovatif pertemuan 9. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran berarti proses, cara, pembuatan menjadi makhluk hidup. Pembelajaran juga menjadi proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Ada 5 tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem, yang artinya berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental ini dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi. Yang ketiga, ada tim pembelajaran. Pembelajaran tim ini dimulai dari dialog. Biasanya kemampuan anggota tim ini untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat, personal mystery. Personal mystery ini upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, serta melihat dengan objektif. Lalu yang kelima, membangun visi misi. Membangun visi misi ini berhubungan dengan visi kepemimpinan yang terus memberi inspirasi pada organisasinya. Terdapat 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning. Operant conditioning ini kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau suatu objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, ada proses memperhatikan, lalu ada proses mengingat, lalu ada proses mesin untuk meniru, dan proses pemberdayaan atau proses penguatan. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, mempunyai gagasan baru. Yang kedua, organisasi ini akan mengesampingkan cara berpikir lama. Yang ketiga, pengetahuan yang baru ini akan ditransfer oleh seluruh organisasi. Lalu yang keempat, menyusun perencanaan visi yang dapat disepakati dan dipahami oleh semua anggota. Apa keuntungan dari pembelajaran organisasi ini? Pembelajaran organisasi ini sangat amat dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada bisa dengan cara investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, lalu bisa memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Lalu selanjutnya, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Ini juga bisa dilakukan untuk implementasi program yang dilakukan secara terus-menerus
lalu bisa meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, lalu bisa eksperimen dengan gagasan dan proses kelas